الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله محمد عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kurang sadaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu dan sikuri reuninakeun tugas namun sadacan dikawitan karena dilanjutkan maka para remaja dan petugas memutas secara imbang maka dikawitan bagi jamaah sadaya tauhid takbir tahlil tahmid boskeun yen Allah Subhanahu wa taala teh anu maha tunggal anu daya sekutu kakuatan dia sementawis para umat Islam anu tebi nyata anu aya di muka anjeunna oge ngucapkeun kalimah la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Alhamdulillahilladzi ja'alani tadiyafatan lil anam min aksari sya'airil Islam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sebuah orang yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat berserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menanamkan mulut cahaya Islam kepada kita sekalian, sehingga kita keluar dari kegelapan yaitu kebodohan menuju kepada terang benderang yaitu ilmu. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada umat-umatnya. Dan semoga kita sekalian diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, marilah kita sambut hari yang mulia ini dengan takbir, tahlil dan tahmid. Kita siarkan kebesaran Allah, kita syukuri nikmat dan rahmatnya. Karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak. Seandainya kita mengisi bumi ini, penduduk dunia ini beriman, bertakwa, semua beribadah, tidak akan menambah kekuasaan dan kebesaran Allah. Begitu pula sebaliknya, seandainya penduduk bumi ini kufur, berdosa, tidak ada seorang pun yang beribadah, tidak akan mengurangi kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man syakara fa inna yashkuru nafsi wa ma kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan sendiri. Dan apabila dia berkufur, maka Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia, tidak akan ada pengaruhnya kita bersyukur atau tidak, atau kita kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia, membentangkan dunia ini, yang syukur. Tempat kita beramal, tempat kita beribadah, tempat kita berkampung dan berhalaman. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan matahari dan bulan dengan cahayanya, dengan sinarnya, penuh dengan syarat kehidupan manusia, kehidupan makhluk yang umumnya. Sejak terbitnya matahari kemarin sore, kaum muslimin wa muslimat di seluruh dunia, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, serempak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid dengan satu komando, yaitu komando iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi angkasa segenapnya, meliputi seluruh alam raya,
merorak ke dalam jiwa, menusuk ke dalam jantung, sampai-sampai merinding punggung kita. Kecil rasanya kita selaku makhluknya, taubatnya seperti sebutir pasir di padang pasir kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Pencipta. Apabila di kalangan lain berhari raya adalah merupakan bersukaria, hari berpesta pora, dan hari dirayakan dengan perayaan dan kadang-kadang menjurus kepada kemaksiatan, maka kita sebagai umat Islam, sebagai khairul umati, diajarkan oleh agama kita yang suci, pelaksanaan dimeriahkan dengan berbagai macam ibadah dan amal soleh, sehingga pelaksanaan hari raya itu merupakan syiar yang meriah dan penuh kegembiraan, tetapi tetap pada dalam garis kesucian dan kemurnian menurut ajaran agama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara sekalian, hari ini adalah hari besar yang diagungkan oleh umat Islam seluruh dunia. Pada hari ini terbukalah ingatan kita kepada perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, perjuangan Nabi Ismail alaihissalam, pengorbanan Siti Hajar yang kesemuanya keluarga itu diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengorbankan putranya. Tidak ada seorang yang menjadi orang tua yang tak sayang pada anaknya. Tidak ada seorang pun manusia yang rela mengorbankan nyawanya. Tetapi bagi keluarga Nabi Ibrahim tak menjadi halangan demi mendapatkan demi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan penciptanya. Dengan rela mereka berkorban dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Suatu pengorbanan yang diberikan tidak dibatasi dengan pertimbangan untung ruginya bagi diri sendiri. Suatu pengorbanan yang tidak meminta tanggung jawab dulu untuk berpikir manfaat atau madaratnya, tetapi pengorbanan berdasarkan keyakinan yang mendarah daging pada seorang hamba Allah. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih mulia selain daripada penyerahan sebulat-bulatnya pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun harus diserahkan, baik hartanya, perasaannya, kehormatan dirinya, kecintaannya, sampai pada nyawanya sekalipun. Peristiwa ini adalah merupakan suatu teladan dari seorang ayah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengorbanan seorang anak yang patuh akan kehendak yang benar dari Ilahi, suatu pengorbanan yang tiada terhingga besarnya, yang tiada bandingnya sampai kapanpun juga, demi memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini diabadikan dalam surat As-Saffat 102 sampai 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni arani fil manami ini adbauka fanzur madza tara. Qala ya abati ma'al madu maru satajiduni
aslama wa talal jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ruya innaka dzalika najzil muhsinin inna adalahu walahum bin wa badainahu bizambin azim wa tarakna bil akhirin. Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang yang sabar. Ketika keduanya telah berserah diri dan Nabi Ibrahim membalikan amalnya atas perintisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggilan dia, hei Ibrahim, sesungguhnya kami membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus, kami ganti Nabi Ismail dengan seekor sembelihan yang satu. Kami abadikan untuk Ibrahim ujian yang baik di kalangan orang-orang di kemudian hari. Dari peristiwa tersebut lahirlah syariat berubah sebagai ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hal ini berbekas pula bagi umat-umat sekarang, bagi kita sekalian? Kita semua dituntut untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dan berusaha menjelmakan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga tanpa adanya timbal balik antara keempat golongan manusia sebagai penegak kehidupan bangsa dan negara. Seperti digambarkan Rasulullah SAW yang bunyinya kuat biladi bi'abatin fi'anil ulama wa biladil umara wa bisaqatil agnya wa bidu'ail fuqara. Artinya Allah bahwa kekuatan suatu negara tergantung pada empat golongan, yaitu dengan ilmunya alim ulama yang cerdik pandai, dengan bijaksananya dan keadilan para penguasa, dengan kemurahan hati para orang kaya, dan dengan doa-doa dan resolusi dari fakir miskin. Maka bila keempat golongan ini telah saling pengertian, bahu-membahu untuk kerjasama melaksanakan tugas masing-masing, maka insya Allah negara, bangsa, khususnya kita sekalian akan menjadi kuat, sentosa, aman dan makmur. Alim ulama kaum cerdik pandai dan dengan ilmunya mencerdaskan masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya. Kaum penguasa dengan kekuasaannya melindungi kepentingan rakyat banyak, membuat dan menegakkan undang-undang dan peraturannya. Orang kaya dengan kekayaannya menolong kaum lemah, fakir miskin. Kaum lemah yaitu fakir miskin mendoakan semuanya. Bila semuanya telah tercapai, telah dilaksanakan, pastilah kita masyarakat, cita-cita bangsa dan negara, cita-cita akan tercapai semuanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala dengan kalian, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal perbuatan ketaatan pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan segala urusan hidup dan kehidupan kita, agar dan semoga menjadi hamba Allah yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi Amadu subhanahu wa khalaqa wa sawwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadatan yadkhulu biha mizanun fil qasar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu ila al-aswadi wal a'mar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-faizina bisyarri wal khawf. Amma ba'du ya ibadallah, ittaqullah bima amar wandahu wa manahanhu wa'ala wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala inna Allah يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وآله وصحبه الأنوار. اللهم انصر الصحابة أجمعين عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين والكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءنا الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله